أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Muhammad ya Rasulullah ya Habiballah amma ba'd. Alhamdulillah, pemerhati saudaraku semuanya dan hadirin yang dirahmati Allah, semoga selalu senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga senantiasa Allah curahkan rahmatnya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya mau mengupas tentang kerukunan, ya, terutama keutamaan kerukunan itu dari dalam diri dulu, ya, dari dalam diri kita, dari dalam dulu. Nanti akan ada seluas-luasnya tentang kerukunan. Kunci utama dalam ibadah adalah kerukunan. Dalam sholat, dalam zikrullah, dan saya yakin semua agama meyakini adanya yang maha kuasa. Dan maka dari itu sangatlah penting utamanya ibadah, baik muslim ataupun non muslim. Keutamaan itu ada 4 sisi yang rukun. Kitab ada 4, sudut agama ada 4, dan arah ada 4, sudut pun ada 4. Dalam diri kita pun ada 4 yang seringkali kita lupa dan kita tidak merukunkannya. Bicara secara akli, secara logika, kita gunakan akal sehat kita, dan dalam diri kita itu ada badan, lisan, hati, dan akal. Seringkali kita lupa dengan yang 4 tersebut. Dalam Islam sebutannya itu dalam zikir, dalam sholat, Allah alam, dalam agama lain itu sama, ada ritual yang agar jiwa itu hadir. Dalam Islam itu pada Allah yang Maha Kuasa, pencipta seluruh alam. Dan apa kerukunan? Itu dari perbedaan unsur yang disatukan. Seringkali kita dalam sholat ada badan, lisan, hati, akal, tapi seringkali kita lupa. Di saat sholat kadang pikiran kemana, hatinya kemana. Lisan membaca, badannya gerak, tapi kita sendiri kita lupa kadang sedang apa kita di situ, sedang berada di mana kita saat itu. Jadi jiwa kita tidak hadir kepada Tuhan yang Maha Kuasa, atau dalam Islam itu Allah Subhanahu wa taala. Ini sangatlah penting. Saya pernah jelaskan, di dalam sholat ada mati, di dalam mati ada sholat, yaitu isyarat tentang sedekapnya tangan. Orang yang sudah mati itu disedekapkan tangannya, tapi itu sudah termasuk melaksanakan sholat karena rohnya sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dalam sholat kita itu termasuk kayak yang sudah terbaring lemah, tidak termasuk kita sedang sholat. Jadi utamakan, kita bandingkan dalam kehidupan dunia, kita selalu berusaha maksimal dalam mencukupi kebutuhan keluarga. Di saat sedang sangat butuh-butuhnya kita berusaha maksimal, segenap jiwa raga kita memperjuangkan. Tapi kenapa di dalam sholat kita lupa ada 4 unsur yang perlu disatukan. Satukanlah badan, hati, dan lisan, pikiran kita itu menyatu menghadap kepada Allah yang Maha Kuasa. Dan kunci utama adalah berusahalah. Dalam Islam itu berusahalah, walaupun kita tidak tahu arti, nggak tahu panjang pendeknya bacaan. Allah Maha tahu.
kita usahakan lisan mengucap, hati mengikuti, atau dalam bahasa Jawanya itu ngecomi. Dan kalau tidak sanggup lagi, bayangkan tidak bisa kalau seandainya tidak bisa membuat kita khusyuk, bayangkan kita sedekapnya itu seakan seperti yang sudah menjadi mayat, yang sudah mati. Kita akan seperti itu. Rasakanlah, matikan pikiran dan hati kita dari hal-hal yang lain hanya karena Allah. Dan lebih utama lagi, coba praktekkan, rasakanlah apa yang menjadi rahasia para wali-wali Allah, jasadnya utuh, itu dikarenakan sekujur badannya berzikir. Usahakanlah, semoga ini menjadi manfaat, karena teramat sangat penting dalam hal sholat. Karena sholat itu adalah rasul ibadah, rajanya ibadah, dan sholat itu akan berpengaruh dengan perilaku kita sehari-hari, bahkan berpengaruh kenapa kita masih selalu jadi orang yang suka memfitnah, jadi provokator, jadi provokasi, dan suka mengambil hak yang bukan hak kita. Itu dikarenakan pengaruh dalam sholat kita itu belum bisa menyatukan 4 unsur, merukunkan. Apa arti rukun? Merukunkan dari perbedaan. Kita bandingkan, kita coba gambarkan, apabila dalam satu rumah tidak rukun, mau menggotong lemari ada 4 orang, apakah bisa lemari itu diangkat? Dan tidak ada yang, apalagi di saat itu ada yang tidak rukun. Begitupun dalam hal ibadah, dalam hal sholat, kita kasihani roh kita, kita utamakan dalam hal sholat, itu berpengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi rasakanlah, ajaklah seluruh sekujur badan kita berzikir kepada Allah. Di saat kita baca Allah, Allah, baca Muhammad, Muhammad, baca sholawat atau membaca apa yang kita baca, rasakanlah bahwa sekujur badan kita itu sedang menyebut kalimat tersebut. Dari kita mulai nawaitu usolli sampai salam, usahakanlah bahwa seakan sekujur badan kita, seluruh pori-pori kita, seluruh urat kita, sampai rambut, sampai seujung badan kita, seluruh tubuh kita seakan-akan sedang mengikuti bacaan tersebut, sedang ikut membaca kalimat tersebut. Di saat kita bersolawat, di saat kita baca solawat, di saat menyebut nama Allah, saat berzikir, dimanapun kita berada, kita bekerja, itu tidak akan mengganggu. Rasakanlah saat akan sekujur badan kita sedang menyebut Allah. Di saat menyebut ya Allah, Allah, Allah. Di saat ya Muhammad, ya Muhammad, baca sholawat. Jadi Allah tidak melihat panjang pendeknya bacaan kita, tapi rasakanlah dengan sekujur badan kita seakan sedang ikut membaca kalimat tersebut. Perlu kita renungi dan kita kaji, kita pahami. Gunakan akal sehat kita, jangan sampai akal dan hati kita rusak. Karena segala sesuatu bergantung kepada diri kita. Allah tidak melihat orang ini yang banyak ilmu, orang ini orang yang kaya, yang harus dihormati. Enggak, menurut Allah itu enggak seperti itu. Banyak ilmu belum tentu dia kenal ilmu, paham ilmu, dan memahami ilmu. Karena nanti juga ada penjelasan tentang kenal, paham, dan memahami. Mohon maaf ada segala kekurangan. Semoga bermanfaat buat semua saudara, seluruh keturunan Sayyidina Adam, karena kita adalah penerus para pejuang, penerus para rasul. Contohlah mereka. Kita itu mendapatkan amanat dari mereka yang hanya karena Allah, karena Tuhan pencipta seluruh alam. Kita akan kembali padanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Utamakan hidup itu akan mati, dan kita akan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan, semua yang kita ucapkan. Terima kasih segala kesempatannya. Allah, Allah, ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Hayyu, ya Allah, ya Allah, ya Allah, rahmatilah kami, ya Allah, ya Allah, ya Allah, jadikanlah kami pejuang, ya Allah, jadikanlah kami orang yang menjadi penghimpun kedamaian, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Allah, wa idha hadara wa namur hadiran, ya Muhammad, ya Muhammad.
ya Rasulullah ya Habibullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.